Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Shaimin shaimat, sahabat ruang bait yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah wabah corona yang masih melanda bangsa ini, alhamdulillah masih banyak hal-hal kebaikan yang senantiasa disediakan dan disajikan oleh komunitas ruang bait ini, alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan selanjutnya menjadi bagian dari komitmen kita pada kebaikan dan senantiasa dalam rangka mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Para salafus soleh, para ulama tasawuf juga banyak mengatakan kepada kita semua, kun robbaniyin wala takun ramadhaniyin. Jadilah kamu sekalian hamba Allah yang senantiasa taat kepadanya. Jangan hanya menjadi hamba Ramadan, yaitu hanya bertakwa, beriman, beribadah, berbuat baik hanya pada bulan Ramadan. Maka makna kun robbaniyin wala takun ramadhaniyin punya makna yang luar biasa, yang mengajarkan kepada kita akan makna istiqomah dalam kebaikan. Dan tentunya istiqomah ini menjadi satu kata kunci dalam sebuah ibadah, sehingga Ramadan menjadi satu pembelajaran buat kita, menjadi satu bulan di mana kita senantiasa menjadikan Ramadan sebagai madrasah kebaikan buat kita semua. Selanjutnya ada 11 bulan yang lain yang senantiasa harus kita pikirkan, kita persiapkan dengan baik. Maka Ramadan ini kurang lebih 30 hari akan menjadi satu madrasah terbaik buat kita untuk senantiasa mengistiqomahkan dalam segala macam kebaikan. Dalam surat Al-Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahdanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Al-Fussilat ayat 30 ini Allah mengisyaratkan kepada kita semua, maka istiqomah yang dimaksud adalah istiqomah yang diawali dengan keimanan. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya siapa saja yang mengaku bahwa Allah ada Rabbnya, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah dalam kebaikan, dalam akidah, dalam berbagai macam kesempatan kebaikan yang biasa dia hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka pada saat malaikat akan menjemput jawanya, ya, malaikat berkata kepadanya, alla takhafu, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut akan kehidupan akhirat, wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih dengan kehidupan dunia dari apa yang kau tinggalkan, keluargamu, anak istrimu dan hartamu. Wabshiru bil jannah, maka dengarkanlah kabar gembira dengan datangnya surga yang Allah sediakan kepada kamu sekalian. Hadirin sahabat ruang baik rahimakumullah, surat Al-Fussilat ini cukup menggambarkan kepada kita semua bahwa istiqomah dalam kebaikan adalah sebuah pekerjaan yang luar biasa. Sederhana, ya. Kata-kata istiqomah sederhana, ya. Para ulama, para salafus soleh, para ulama tasawuf mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah, bahwa istiqomah yang mempunyai kemuliaan lebih baik dari 1000 kemuliaan karomah yang dimiliki oleh siapa saja. Maka istiqomah menjadi sebuah kata kunci yang harus kita perjuangkan seiring dengan madrasah Ramadan yang hari ini kita rasakan. Begitu besar ujian Allah yang kita rasakan, tapi begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang barangkali belum sempat kita syukuri. Maka wasilah dari kebaikan ini, mari sama-sama Al-Fakir mengingatkan diri Al-Fakir dan kita semua, ayo sama-sama kita beristiqomah dalam kebaikan, karena disitulah menjadi nilai perjuangan kita bersama. Dalam sebuah kisah dikisahkan, ya, dari sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam satu perkataan yang dengan perkataan tadi tidak akan pernah aku tanyakan kecuali kepadamu, ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Qala qul amantu billah fastaqim. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi tadi, maka katakanlah engkau beriman kepada Allah dan pastikan keimanan itu ada dalam dirimu, kemudian beristiqomalah dalam keimanan tadi. Sahabat baik yang insya Allah akan senantiasa istiqomah dalam kebaikan,
Maka hadis tadi dan ayat surat Al-Fussilat tadi menggambarkan kepada kita semua bahwa istiqomah ini menjadi satu pekerjaan yang paling sulit, satu pekerjaan yang bisa menghantarkan kita dari nilai keikhlasan yang sudah kita ucapkan dalam setiap amal kebaikan yang kita niatkan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka niat baik tadi harus disertai dengan keikhlasan dan juga dibarengi dengan keistiqomahan kita dalam kebaikan, barulah jemputan akan ridho Allah Subhanahu wa taala akan kita saksikan nanti di padang mahsyar. Maka hari ini kebaikan apapun resikonya harus tetap kita niatkan dengan keikhlasan dan kita jaga dengan keistiqomahan kita dalam akidah, dalam dan juga dalam perbuatan-perbuatan kita, sehingga apapun yang kita hadirkan sekecil apapun ketika kita niatkan dalam bentuk keikhlasan dan dijalani dengan keistiqomahan, disitulah Allah sampaikan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah janji Allah yang beliau sampaikan kepada kita semua. Allah sampaikan kepada kita semua, dicontohkan oleh Rasulnya, bahwa keistiqomahan ini menjadi kata kunci. Keikhlasan akan berbuah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah yang lain juga dikisahkan, ya, Rasulullah SAW bersabda kepada kita semua, ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qala, rawahu Syaikhan, ya. Ada sebuah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan yang sedikit tetapi terus menerus. Nah, perbuatan yang sedikit dan terus menerus ini sangatlah mungkin dilakukan oleh kita semua ketika kita mengetahui bahwa setiap kebaikan pasti ada balasannya, selama semuanya dilakukan dengan keikhlasan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan keistiqomahan kita dalam menjalaninya. Maka hal-hal kecil yang hari ini bisa kita hadirkan, pastikan di 11 bulan yang lain juga kita akan hadirkan, selama itu ada titipan ruh Allah kepada kita semua. Maka selama ruh ada di kandung badan, bahkan setiap amanat yang Allah berikan kepada kita semua dengan contoh yang sudah Rasulullah sampaikan di hadapan kita semua terang benderang, maka kebaikan kecil ini harus selalu kita jadikan sebagai acuan kita dalam bingkai keistiqomahan. Lalu apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa senantiasa istiqomah dalam kebaikan? Setidaknya para ulama menyampaikan ada 3 hal yang harus kita lakukan terkait dengan bagaimana istiqomah harus selalu ada dalam diri kita. Yang pertama pastikan, ya, sekecil apapun amaliyah dalam bentuk kebaikan yang kita lakukan, haruslah itu kita kokohkan sebagai bagian dari apa yang sudah kita lakukan dan kita istiqomah di dalamnya. Disitulah kebaikan-kebaikan itu akan menjadikan keimanan kita agar senantiasa tetap terjaga oleh keistiqomahan. Itu yang pertama, dan itu harus ada. Artinya mari sama-sama kita pastikan setiap kita punya amal kebaikan, punya amal soleh, punya sesuatu yang kita bisa persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Itu setidaknya yang pertama. Yang kedua, mari sama-sama, ya, amar ma'ruf nahi munkar menjadi satu jargon dalam agama ini sehingga kita bisa memberikan kontribusi dalam keumatan. Ada satu hal yang menarik dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ini punya makna bahwa kita dalam bekerja sama dalam kebaikan tidak bisa sendiri. Ya, secara pribadi setiap kita harus punya satu amalia yang kita jadikan sebagai amalia yang senantiasa kita lakukan terus menerus, ya. Habul amal indallah adwamuha wa in qala. Dan yang kedua, amal yang paling Allah cintai adalah amal yang dilakukan secara berjamaah atau secara kolektif. Maka insya Allah, ya, Yayasan Ruang Baik ini menjadi sebuah kesempatan buat kita semua untuk kita sama-sama melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan berbagai macam program yang sudah digulirkan kepada kita semua, ya. Satu kesempatan kebaikan ini dibarengi oleh orang-orang baik yang senantiasa punya pikiran baik, berpikir baik, berkata baik, kemudian berbuat baik. Insya Allah itu akan menjadi satu energi amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi syarat kedua, sehingga keimanan akan selalu kita jaga dengan keistiqomahan. Yang ketiga yang harus kita perhatikan juga, haruslah kita menjadikan sabab keimanan ini menjadi sabab yang senantiasa menjaga keistiqomahan kita. Hadirlah dalam setiap majelis, hadirlah dalam setiap kesempatan-kesempatan kita menghadirkan keimanan dengan tadabbur Al-Quran, menghafal Quran, tafakur Quran bersama orang-orang soleh, sehingga keimanan ini terus bisa terjaga dan subur ada di dalam hati kita, sanubari kita yang paling dalam. Karena disitulah sesungguhnya nilai keimanan yang tidak bisa dilihat dalam kasat mata, tetapi sangat bisa dirasakan oleh siapapun juga.
Ya, itulah makna iman. Dia tidak terlihat tapi begitu nyata, sangat dibutuhkan oleh badan ini yang akan mengaplikasikan berbagai macam syariat-syariat Allah di atas muka bumi ini. Maka 3 hal tadi menjadi sebuah kesempatan buat kita. Mari sama-sama 3 hal ini kita wujudkan yang menjadi sebuah amaliyah kita setelah Ramadan nantinya. Dan madrasah Ramadan, mari sama-sama kita niatkan, kita belajar sekecil apapun yang bisa kita lakukan dalam bentuk kontribusi kebaikan, lakukan. Ya, jemputlah setiap panggilan kebaikan, ya, hadirlah dalam setiap majelis kebaikan, masuklah dalam sebuah komunitas kebaikan, karena disitulah insya Allah keimanan kita akan senantiasa Allah jaga dengan nilai keistiqomahan di dalam. Dan mudah-mudahan di situ akan hadir ridho Allah bersama kita sebelum nanti kita merasakan jannahnya yang sudah Allah janjikan kepada kita semua. Barakallahu lakum. Mudah-mudahan tausiah singkat ini yang Al-Fakir niatkan sebagai tausiah buat pribadi, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, marilah jangan sampai kita jadikan diri kita ini menjadi hamba Ramadan saja yang hanya berbuat baik hanya di bulan Ramadan, tapi marilah kita menjadi hamba Allah dimanapun kita berada, karena dimanapun kita berada, kita berasal dari tanah, hidup di atas tanah, dan nanti akan kembali ke tanah. Tentunya dengan keimanan kita akan selalu menjadi hamba Allah yang dipenuhi dengan keberkahan Allah di atas muka bumi ini, baik di dunia maupun di akhirat. Khairul kalam, jazakumullah khairan katsira, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.